Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat? Selamat siang. Untuk siang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengoperasi murai batu yang terkena benjolan. Nah, ini adalah keadaan burungnya sebelum dioperasi, yang mana ada dua benjolan yang terlihat sudah cukup untuk dioperasi. Sebelum itu, maka kita harus tahu dulu apa saja alat-alat yang akan digunakan, alat-alat sederhananya. Ya, pertama yaitu silet. Silet rumahan ya pastinya semua punya, terus penjepit. Penjepit ini juga biasa digunakan untuk jenggot, katembat. Nah, itu juga katembat. Biasanya banyaklah peralatan yang punya mungkin tanpa membeli khusus, dan juga alkohol. Alkohol bisa juga pakai hand sanitizer supaya untuk menghilangkan bakteri hasil operasi, dan juga tisu untuk mengelap darah-darah dan kotoran yang ada. Sebelum itu mohon di subscribe dulu channel ini dan bantu ya, terima kasih. Nah, sekarang kita akan bahas caranya. Jadi sebelum dipotong tadi harus disemprot dulu pakai hand sanitizer, setelah itu baru dipotong. Nah, dipotong, diiris pelan-pelan agar tidak terlalu menyakiti burung itu tersendiri. Setelah dipotong dirasa sudah cukup lukanya untuk mengeluarkan isi dari benjolan itu, maka tinggal tekan menggunakan ketembat yang sudah tersedia. Nah, tidak lupa juga sebelum ketembat itu menekan, maka tadi itu harus disemprotkan dulu. Nah, seperti yang tertera tadi, disemprot terlebih dahulu. Nah, untuk isi daripada benjolan itu ini seperti terlihat pada gambar begitu besar, makanya sudah waktunya untuk diambil atau dioperasi. Setelah itu kita lihat dulu apakah masih ada sisa, kita periksa lagi. Karena benjolan yang tidak terlalu besar juga cukup dioles-oles seperti ini. Jadi alatnya tidak harus beli yang baru, tidak harus beli peralatan yang tidak kita punya. Tinggal kita periksa lagi. Kenapa kita langsung periksa ini, kita langsung operasi? Soalnya kalau tidak cepat dioperasi atau tidak cepat dikeluarkan isi dari benjolan itu akan berefek kepada burung itu tersendiri. Nah, dan burung ini awalnya kondisinya benjolan itu masih sekitar umur 1 minggu. Namun kenapa bisa langsung kita operasi, tidak terlalu nunggu terlalu lama, karena biar burungnya tidak terlalu merasa sakit dan biar tetap fit. Nah, setelah itu kita ambil ketembat yang masih fresh, biar burungnya ya untuk menghindari daripada bakteri-bakteri yang ada. Kita periksa lagi sampai itu terlihat kepes benjolannya. Setelah itu kita periksa, kita orek-orek pakai penjepit untuk mengambil isi dari benjolan itu yang tersisa. Karena kalau masih sisa sedikit itu akan sulit kalau tidak kita congkel pakai penjepit. Soalnya kan kalau pakai ketembat itu ujung dari ketembat itu kan tumpul, jadinya akan sulit. Nah, karena di sini kita menggunakan penjepit untuk mengambil isi daripada benjolan ini, atau bisa juga banyak yang mengatakan bahwa ini tumor tumor daripada burung murai batu. Nah, jangan lupa setiap melakukan perlakuan itu disemprot pakai hand sanitizer atau pakai alkohol, biar tidak ada infeksi pada burung itu tersendiri, untuk mencegah infeksi pada burung, ya kan. Nah, lihat sahabat-sahabat, kita periksa lagi. Karena kalau kita tidak ekstra hati-hati, maka bukanlah bagus dari tujuan kita itu, yang mana awalnya kita mengoperasi itu tujuannya untuk menjadi burung itu bagi sehat lagi. Tapi kalau kita tidak ekstra hati-hati, malah burung itu jadi tambah sakit. Nah, setelah dilakukan operasi pertama ini kan ada 2 benjolan, kita akan lakukan 2 operasi, tapi kita istirahatkan dulu burungnya, istirahatkan dulu, karena pastinya akan rasa sakit kan, tadi dipotong-potong, diiris. Nah, diistirahatkan dulu. Ini posisi burung lagi istirahat seperti ini. Jadi benjolannya itu sudah tidak ada, sudah kempes, itu sudah tidak kelihatan, tinggal yang satunya itu yang sisi kanan.
Yang sisi kanan itu nanti setelah ini agak kering akan kita operasi juga. Tinggal nunggu setelah ini sehat ya cekidot. Nah ini sekarang kita akan mengoperasi yang satunya lagi, yang sebelah kanannya. Tadi yang sebelah kiri, sekarang yang sebelah kanan. Nah diiris seperti itu. Setelah diiris kita keluarkan isinya. Nah dipencet, dikeluarkan isinya. Setelah dikeluarkan isinya, nah ini bijinya tidak terlalu besar kayak yang sebelah kiri karena memang usia daripada benjolan itu tersendiri tidak terlalu lama. Masih bisa dikatakan ini masih sekitar baru tumbuh 3 hari lah, sekitar 3 harian. Jadi tidak terlalu ada isinya. Namun kenapa kita tetap dioperasi? Soalnya keadaan burung ini kayak kecapean dari benjolan itu tersendiri. Makanya cepat-cepat kita operasi biar burungnya juga bisa fokus nantinya kita ke penyembuhannya setelah dioperasi itu tersendiri. Kalau kita satu operasi terus jangan satunya lagi, nanti kasihan juga ke burungnya. Namun untuk teman-teman yang lain ya itu pribadinya masing-masing lah, kalian mau langsung sekalian dioperasi sama seperti punya kita ini ya boleh, atau kalian nunggu dioperasi satu persatu dikasih jenjang waktu atau selisih waktu beberapa hari juga boleh. Karena pengambilan burung atau sifat dari burungnya itu pun beda-beda seperti itu, dan kita juga yang tahu bagaimana karakter daripada burung itu tersendiri. Nah setelah itu kita congkel-congkel, kita orek-orek lagi, kita lihat apakah masih ada isinya apa enggak. Nah, karena kita juga harus ekstra teliti. Kalau kita tidak ekstra teliti ya kasihan juga burungnya, habis diorek-orek ternyata masih ada isinya kan seperti itu. Nah untuk pemegangan burung itu tersendiri teman-teman juga harus ekstra hati-hati. Ini yang operasi pertama tadi udah tidak ada isinya, sisa operasi yang kedua. Nah ini benjolan yang lebih muda yang kedua, ini masih agak yang kedua yang operasi kita nanti juga istirahatkan terlebih dahulu. Karena kalau yang masih muda seperti ini benjolannya biasanya masih sering mengeluarkan atau menitiskan darah. Jadi nanti kita periksa lagi apakah sudah keluar. Nah sekarang ini darahnya masih agak sedikit mengalir, ada sedikit keluar. Jadi kita untuk melihat apakah masih ada isinya apa enggak itu sulit. Nah itu kita orek-orek lagi, dilihat lagi dengan ekstra pelan-pelan dan hati-hati ya kan. Diusap lagi, darah yang mengalir juga kasihan kepada burungnya biar tidak menggumpal darahnya, itu diusap pakai tisu. Nah teman-teman jangan lupa ketika kita ingin melakukan perlakuan itu harus disemprot dulu ya, seperti yang tadi kita lakukan itu disemprot daripada alkohol, menggunakan alkohol semprotannya, dan juga semuanya baik tisu, penjepit, silet dan juga ketembatnya semuanya disemprot menggunakan alkohol. Setelah melakukan pemeriksaan kembali ternyata masih ada bijinya, bener kan, masih ada isinya di dalam. Makanya kita periksa kembali, tadi mau kita cari secara total itu masih terhalang oleh tetesan darahnya ini. Nah sampai sekarang pun darahnya masih belum mengalir. Nanti untuk menghentikan aliran darahnya ini biar cepat tutup lukanya itu kita olesi pakai minyak tawon. Karena kalau pakai minyak tawon itu akan menutup luka burung itu dengan cepat. Nah sekarang kita istirahatkan dulu, nanti seminggu kemudian akan kita lihat kembali keadaan burungnya. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan.